Shalom kamu dari remaja gereja Sungguh yang diberkati Tuhan. Sungguh suatu hari yang indah untuk kita bersama-sama, kita mau bersekutu di dalam Tuhan. Kita mau buka hati kita saat ini. Kita mau berikan terbaik bagi Tuhan. Kita mau berikan ibadah penyembahan yang benar kepada Tuhan pada saat hari ini. Dan kita akan bersama-sama memuji dan mengenang nama Tuhan kita. Sebab Dialah Allah yang layak terima segala puji, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan, hanya bagi Yesus Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, kita akan naikkan pujian ini. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, katakan ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan sedang hati kita mengatakan, ku beri kemuliaan Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama
memuliakan-Mu Tuhan. Biarkan hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Hati kami tetap bersuka memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah, kami sanjung, kami puji Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saat Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini Bapa. Untuk kami bersyukur bersama-sama Tuhan. Untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan saat Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Bapa untuk ibadah kami pada saat ini ke dalam tanpa kuasa. Engkau yang beracara, Engkau memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut setiap berkat-berkat rohani yang boleh tercurah di depan kami dengan pengucapan syukur Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tanpa kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi kaum muda remaja. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya. Puji nama Tuhan. Saat kita mau menaikkan pujian kita, pengakuan kita. Sebab Dia Allah yang sanggup. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Tak usah kita takut, tak usah kita khawatir. Tuhan beserta dengan kita. Kita naikkan pujian ini. Allah sanggup. Haleluya. Bertepuk tangan, bersuka cita bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Tak pernah didengar telinga. Haleluya. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua bisa datang, amin. Bagi yang mengasihi Dia, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sadar dan samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sadar dan samanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi ya, katakan apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Dan tak pernah didengar telinga. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan, amin. Bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan katakan dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dan saat kita mau siapkan hati kita bersama-sama, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan kita dari satu pujian matakan. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih, yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan dengar pujian. Dengan apakah seorang muda dapat
Berkati kami Tuhan, sehingga kami semua boleh menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dari setiap kehidupan kami. Kami sambut kebenaran-Mu dengan mengucapkan syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku semuanya, saya sangat senang sekali dan bersuka cita bisa kembali untuk menyapa saudaraku yang ada di rumah. Dan saat ini saya akan kembali menyampaikan tentang kebaikan cinta Tuhan bagi kita semuanya. Dan saya terus berdoa supaya kita tidak jemu-jemu dan tidak pernah bosan-bosannya untuk bersekutu bersama-sama. Dan kita bisa belajar bersama-sama di dalam peribadahan walaupun hanya melalui streaming atau online ini. Saudaraku semuanya, saat ini saya akan menyampaikan tentang new normal kaum muda remaja. Ya, ini berbicara tentang lahir baru dan melayani Tuhan. Barangkali kita tidak asing lagi mendengar istilah new normal, ya. Dan ini berkaitan kepada masa-masa pandemi, ya, COVID-19 ini. Pemerintah sedang mengupayakan supaya aktivitas itu tetap berjalan. New normal itu berkaitan dengan satu aturan, ya, ada perubahan hidup, tetapi di sana ada prosedur-prosedurnya, ada tata caranya, ada langkah-langkahnya yang harus dipenuhi supaya semuanya siap untuk menerima ya fakta atau kenyataan dan aktivitas kembali dan bisa melakukan setiap kegiatan-kegiatan baik di dalam lingkup kehidupan sosial manusia. Tetapi saudara-saudaraku semuanya, saya nggak akan berbicara mengenai tentang new normal, ya, yang berbicara tentang protokol kesehatan, tetapi ini tentang new normal kaum muda remaja, tentang lahir baru, ya, lahir baru. Tentunya, saudaraku semuanya, kita semuanya merindukan ada perubahan hidup. Kalau yang dulu kita sering, ya, kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, barangkali kita ini suka melakukan tindakan yang jahat, barangkali kita tidak suka untuk dekat atau beribadah dengan Tuhan, barangkali kita ini melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi dengan lahir baru, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, ada perubahan tatanan yang harus kita lakukan. New normal kaum muda remaja tentang lahir baru yang harus dilakukan oleh anak-anak muda adalah terus percaya dan mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita ini menikmati lahir baru, ya, new normal kaum muda remaja tentang lahir baru, kita harus percaya dan mengakui Yesus itu adalah Tuhan kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan kita? Apakah hidup kita tetap berkenan di hati Tuhan? Ataukah kita ini tetap mengandalkan kekuatan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita membaca firman Tuhan? Apakah kita berdoa kepada Tuhan? Ini menjadi tantangan pada masa-masa pandemi ini. Tetapi saat ini saya akan mengingatkan kepada kaum muda remaja, bahwa kita sebenarnya sudah siap untuk memasuki new normal, yaitu tentang kelahiran baru dan untuk melayani Tuhan. Saudaraku semuanya, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada proses, ya. New normal itu proses. Ada langkah-langkah, ada prosedur, ada tata tertib yang harus dilakukan. Berbicara mengenai lahir baru, itu adalah berbicara tentang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita jangan sampai lengah dengan keyakinan kita bahwa kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dan kita harus simpan itu dalam hati kita. Dan pada akhirnya kita pun akan diselamatkan. Dengan kondisi saat ini, kita jangan sampai ya terlengah, jangan sampai kita tertidur secara kerohanian kita, tetapi kita harus terus kobarkan dan kita harus klaim
bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus yang besar. Dia adalah Allah yang sanggup mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan kondisi saat ini kita percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terus menikmati penjagaan dan pelindungan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan pada saat nanti kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Maka itu kita harus mengaku dengan mulut kita. Kita harus percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Dan dia adalah juru selamat kita. Maka ini adalah perubahan. Jangan sampai kita tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Tapi kita akan dengan lebih sungguh-sungguh, apalagi dengan situasi kondisi saat ini, kita akan sungguh-sungguh untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Yang kedua, ya, berbicara tentang new normal, ya, itu adalah kelahiran baru, berarti ada perubahan hidup. Kalau new normal, ya, secara lingkungan, secara kemasyarakat, secara pemerintah, itu ada perubahan, ya, prosedur. Ketika kita keluar harus pakai masker, ya. Barangkali kita juga ada pelindung di mata, barangkali kita tidak dekat-dekatan dulu, ya. Kita jaga jarak, barangkali kita tidak bisa untuk berdekatan dengan satu dengan yang lainnya. Ada perubahan, tantangan yang ada di luar. Kelahiran baru juga berbicara mengenai tentang perubahan hidup, saudara. Yaitu kita harus ada perubahan dalam berbuat kebenaran. Kebenaran adalah sederhana, yaitu hidup sama seperti Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan teladan. Dalam hidupnya adalah kehidupan yang penuh dengan kebenaran dan kekudusan. Maka dia adalah Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada istilah lain, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, new normal kaum muda remaja tentang kelahiran baru itu adalah identik dengan perubahan hidup. Barangkali dulu kita suka berbohong kepada orang tua, ya, kita harus ada perubahan hidup. Barangkali yang sekolah suka nyontek, ya, atau ada perilaku-perilaku yang tidak benar, harus ada perubahan hidup. Karena apa? Yesus, Tuhan kita, itu ada di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai anak-anak muda, dalam new normal, dalam kelahiran baru, dalam perubahan hidup, kita akan mengikuti jejaknya. Jejak Tuhan kita. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan Tuhan kita akan meneladaninya. Perkataannya, perbuatannya, bahkan dalam pelayanannya kita akan belajar untuk melakukannya. Sehingga kita pun mengalami perubahan hidup yang mendasar. Barangkali kita di rumah, ya, kita tidak hormat sama orang tua, tetapi ketika ada Yesus di dalam hidup kita akan belajar untuk menghormati orang tua kita. Barangkali kita suka marah-marah, tetapi ketika Yesus ada dalam hidup kita, ada perubahan. Kita akan dilatih untuk dengan kesabaran, ketekunan, dan kita bisa belajar untuk menerima segala kondisi yang ada. Ini sangat penting sekali, anak-anak muda, bahwa kita semuanya adalah membutuhkan Tuhan, dan kita akan mengikuti keteladanannya. Mari kita terus mengalami perubahan hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, pada saat kita sudah mengaku percaya dan kita ada perubahan hidup, tentunya yang ketiga yaitu berbicara mengenai tentang new normal kaum muda remaja, tentang kelahiran baru dan akan disertai dengan melayani Tuhan. Saya katakan sekali lagi, new normal kaum muda remaja itu adalah dia mau melayani Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 di sana dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bahkan Matius
Pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani itu indah. Melayani itu menyenangkan. Dan melayani itu sangat terhormat di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini dibutuhkan anak-anak muda yang mau terlibat melayani di gereja. Saya katakan sekali lagi, dalam situasi kondisi saat ini, dibutuhkan saat ini adalah anak-anak muda yang mau melayani Tuhan. Saya percaya saudara-saudara semuanya terpanggil untuk melayani Tuhan. Saya percaya saudara-saudara semuanya adalah digerakkan oleh Roh Kudus untuk terlibat melayani Tuhan. Karena kita telah siap untuk memasuki new normal. Kita telah lahir baru di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah lahir baru, kita akan melayani Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama. Dan Tuhan telah memberikan karunia rohani satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dan kita akan melengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan kita bisa saling melayani. Dan kita pun bisa membagikan berkat yang kita teladani adalah Yesus Kristus. Dia telah melayani terlebih dahulu, bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita dengan membalas cinta kasih Tuhan dengan setia melayani Tuhan. Jadi biarlah dalam situasi kondisi saat ini, anak-anak muda tidak akan pernah patah semangat untuk melayani Tuhan. Dan jangan takut untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah bagian daripada tugas daripada anak-anak muda. Saya rindu anak-anak muda semuanya mau terlibat dan terus bergabung di dalam pembangunan tubuh Kristus dan kita melayani bersama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kita siap untuk menerima ya anugerah kasih, berkat dan damai sejahtera dalam kehidupan kita semuanya. Mari anak-anak muda semuanya kita siap untuk memasuki ya new normal kaum muda remaja dengan melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mari saudaraku semuanya jangan takut ketika kita hadir bersama-sama nanti di gereja, kita akan melayani dengan ketulusan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan berkat bagi saudaraku semuanya dan mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu telah selesai untuk membagikan berkat tentang cinta kasih Tuhan. Saat ini pemerintah sudah membuka beberapa aktivitas pelayanan yang ada di lingkungan, bahkan di pekerjaan, bahkan yang ada di kota, pemerintahan telah membuka dengan istilah new normal. Tetapi bagi kami new normal adalah bagian tatanan yang baru, yaitu kelahiran baru, di mana Tuhan telah menangkap kami untuk menjadi murid-murid. Tentunya kami akan menanggalkan semuanya, meninggalkan semuanya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mempersiapkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Engkau akan memanggil kaum muda remaja semuanya sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Apapun itu ya Tuhan. Bahwa kaum muda remaja memiliki potensi yang sangat besar untuk melayani Tuhan. Engkau akan memberkati dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya. Bahkan dalam keluarganya Tuhan akan berkati. Bahkan dalam situasi kondisi yang sangat sulit saat ini kami percaya bahwa anak-anak muda semuanya tetap menjadi berkat dalam kehidupannya. Diberkatilah kami semuanya Tuhan. Ya Tuhan memberkati kaum muda remaja dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita. Amin.